Oke, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara kerja dari remote code execution via web shell upload. Jadi di beberapa kasus memang kita pernah lihat terjadinya servernya melakukan eksekusi terhadap file yang tidak difilter. Biasanya itu disebut dengan kerentanan yang terjadi ketika tidak ada filter untuk meme type ya. Jadi itu bisa mengakibatkan orang mengupload apa saja termasuk malicious file ke dalam parameter atau jalurnya masuknya sebuah image atau gambar. Oke, di sini saya sudah masuk dalam labnya Podswigger dan kita diharuskan untuk melakukan login ke akun kita karena mesti kita nanti akan upload avatar kita atau foto profil. Di sini saya akan hapus dulu. Saya hapus dulu saja supaya membersihkan area kerja kita dulu. Oke. Sembari melakukan intercept, kita bisa langsung login dulu, masuk ke my account. Kita bisa lihat lintas datanya berjalan di sini, dan seperti biasa saya akan mengfill dulu form ini dan akan saya post dulu supaya tidak menampilkan data saya. Oke, ini sudah diisi dengan username winner dan Peter. Saya klik login dan masuk ke my account. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita melakukan post avatar ke dalam server ini itu menggunakan file gambar ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan file itu logo Google sendiri untuk sebagai contoh kita. Oke, kita bisa sambil menginterceptnya di sini. Saya post dulu ya untuk memilih gambar. Oke, saya sudah memilih gambar normal ya dengan nama yang sama, itu logo google.png dan logo google.png di sini. Ini filenya normal ya, tidak ada malicious file yang malicious code yang ada dalam file ini. Jadi kita bisa langsung klik upload. Nah, di sini the file avatar / logo google.png has been uploaded. Dan kita bisa back to my account. Kita bisa lihat di sini apakah ada filenya atau tidak. Harusnya ada. Tapi karena mungkin ini crash, kita cari dulu di sini. Ini my account avatar. My account avatar berarti ini adalah avatarnya. Kita langsung send to the repeater untuk membuat pengulangan. Kita lihat dulu di sini avatar name, logo, dan file avatar upload has been uploaded. Ini untuk untuk kalau sudah masuk ke dalam tahap uploadnya, karena ini tulisannya post di sini. Jadi ketika kita sudah mengklik ini, klik post, maka ini adalah request dan responnya pas kita sudah masuk ke sana tadi dan dia minta untuk keluar. Oke, terus my account. Nah, terus di sini untuk show datanya kita di sini sudah ada ya. Your browser send request the server to understand well bad request. Apa bad request nih guys? Coba saja kita tes. Kita send to the repeater dulu. Kalau kalian dengar suara ayam sedang bernyanyi, mohon dimaklumi. Kita lihat di sini memang tidak ada ya. Oh, ini bad request.
bad request juga. Oh, ini enggak bad request. Oke, salah satu caranya kita bisa ini ya, balik sini kita lihat yang bad request tadi. Ini ya, kalau tidak salah, bad request kita buang aja. Terus ke proxy, kita akan cari yang image type, filter by meme type, apply. Kita ke bawah, bad request, dan kita bisa intercept ulang dengan cara open image in new tab. Ini adalah cara yang paling bad request. Coba saya upload ulang aja image-nya. Tulisannya sih has been uploaded ya. Kita back. Harusnya aman ya. Kita lihat apakah ada bad request sampai 3 kali. Oke, no problem. Kita langsung send aja dulu PNG filenya ke sini. Sebenarnya ada 2 hal saja yang penting di sini. Kita balik ke repeater. Nah, jadi sudah ada 2 ini ya. Ini adalah untuk upload, karena di sini kita bisa lihat bahwa ada data-data image-nya dan nama filenya yang diupload. Dan tulisannya di sini post. Kita send. So, avatar has been uploaded. Jadi sudah terupload ya. Kita balik ke sini, kita akan lihat apakah dia berhasil. Masih bad request. The browser send requested the server could not understand. Coba kita tes menggunakan file upload ya, atau remote code execution. Caranya adalah sangat simpel sekali, karena kita sudah memahami bahwa sebenarnya yang kita ambil file dari komputer itu tidak terlalu penting. Yang penting kita ngerti bagaimana cara ngefill ini dan apa saja yang harus di fill. Kita bisa lihat bahwa di sini PNG mungkin dia ngertinya ngertinya JPEG kah, JPG kah, tapi di sini kita pahami bahwa ini proses upload. Kita kasih nama upload file. Mohon maaf kalau agak nge-lag ya, agak lambat. Upload file. Nah, sini sudah. Terus di sini kita buat namanya show result. Oke. Kita balik ke tempat upload file. Kita lihat di sini bahwa ada binary dari logo Google. Mungkin karena dia ada spasi di sini, saya kurang ngerti ya. Harusnya ini menjadi masalah sih begini, karena dia tidak memberikan tanda di sini bahwa adanya spasi, dan di sini cuma diperlihatkan begini saja. Oke. Kita tinggal menghapus saja file binary-nya ini. Binary dari gambar ini, terus kita ganti dengan PHP. Kita ganti dengan PHP, PHP echo get file ya, file get content. Terus kita buat di sini misalnya etc
passwd. Teman-teman apakah sudah ngerti, apakah sudah tahu apa itu etc passwd? Itu dimana kita bisa melihat password ya yang ada dalam komputer si target atau server ini. Terus kita kasih aja tanda ini. Oke. Terus ini kita bisa buat, kita ganti namanya sebagai exploit.php. Nah, ini kan sudah selesai. Tinggal kita klik ini, klik send. The file avatar exploit has been uploaded. Nah, kita bisa show resultnya di sini. Apakah ini berhasil? Kalau berhasil, kita akan melihat beberapa file yang harusnya tidak keluar ke publik gitu, yaitu berupa root file atau yang berkaitan dengan password lah. Kita coba ganti di sini nama filenya exploit.php. Harusnya ada ya. Internal server error. What's going on? Exploit PHP. Name type. Kita send. Send ulang. Internal server error. Exploit.php. Kita lihat juga di sini content type-nya mana? Content type ini accept. Kita ganti atau kita hapus, coba upload. Return to previous page. Coba saya cek di sini. Open in the error ya. What's going on? Kenapa di error guys? Coba kita buat dari luar. Sebentar. Desktop, terus kita nano file.php. Kita kasih php echo file get contents. Oh, kita salah guys, ternyata kita kurang ini ya, kurang s ya. Coba kita tes. Sepertinya kita kurang buat s di sini atau kesalahan sintaks penulisan kodenya. Kita send. Harusnya sudah ada ya. Kita show dan 200. Oke. So what? Dia tidak menampilkan data sih. 200. Oke. Coba kita balik. Oke, mungkin kita coba sesuai dengan aturannya saja. Ini kan yang mau saya buat aja. Coba kita tambahin sini. Kita send. Oke, ini yang saya maksudkan. Jadi teman-teman juga harus teliti dalam melakukan eksploitasi. Jadi di sini ini adalah file PHP, yaitu bahasa PHP yang harusnya tidak diterima oleh server ya, tapi di sini di accept karena content type-nya tidak diatur dan tidak cekal sesuatu yang bersifat sensitif untuk dikonsumsi oleh server. Jadi
langsung diterima dan dengan status 200. Dan ketika kita ganti nama file dan kita tahu bahwa di bawah sini tadi ada file binary dari foto, maka kita tinggal ngefill aja kode PHP-nya supaya langsung jadi isi dari isi dari avatar kita yang di sini, dan kita buat namanya exploit, dan sesuai dengan sesuai dengan requestnya kita bisa lihat di sini post, dan di sini my account avatar, artinya dia post suatu avatar ke sini ke dalam parameter ini, bisa dilihat di sini ya, my account avatar. Nah, ini yang mengindikasikan bahwa kita mengganti foto profile karena dia postnya ke sini, dan ini jalurnya adalah upload file gitu. Kalau kita balik ke sini, ini adalah show result. Nah, kenapa saya bilang ini show result? Karena di sini kita bisa lihat bahwa get file avatar, dan ini nama file avatarnya. Tapi di sini kita sudah manipulasinya. Kalau misalnya secara normal, maka di sini nama filenya juga sesuai dengan extension dari normal image gitu. Dan teman-teman bisa lihat bahwa di sini tulisannya get, bukan post, bukan option atau apa-apa, tapi di sini statusnya adalah get. Jadi artinya kita meminta untuk melihat avatar dari file avatar dari server ini, dari host ini, dan akan ditampilkan file avatar kita. Namun yang kita upload bukan file image, tetapi suatu malicious code yang berextension PHP dan mengarahkan permintaan kita kepada etc passwd. Jadi yang kita lakukan adalah kita mengambil file di sini gitu. Jadi kita tidak hanya mengupload suatu file, tapi di dalam file ini kita memerintahkan ketika dieksekusi, maka dalam tampilannya nanti akan diberikan sesuai yang kita inginkan gitu ya, sesuai kita sudah setel dari awal. Maka di sini kita bisa melihat file yang sama gitu, file yang sama dari permintaan kita. Itu artinya kita berhasil gitu. Dan ini tidak boleh dilihat orang lainnya seharusnya, namun karena ini lab, jadi tidak terlalu bermasalah gitu. Oke. Ini adalah contoh kasus secara realnya. Namun untuk melakukan solve atau submit solution, kita harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh Prosegur Lab-nya, yaitu kita masuk ke dalam home, Carlos, dan secret untuk mengambil sebuah kunci yang kita submitkan di sini. Oke. Yang saya lakukan di sini dengan menampilkan password ini adalah hanya untuk membuktikan bahwa ini adalah suatu kerentanan file upload yang sangat berbahaya gitu. Jadi dia bisa masuk ke dalam server dan bisa ngapain aja, tergantung kemana kita membuat arahannya. Coba saya tes ke host, apakah dia akan menampilkan host. Oke, that's send. Oke, nah jadi di sini ketika saya mengganti arah filenya ke host, maka dia juga menampilkan file host. Jadi di sini ada localhost IPv6, localhost IPv6 logback, dan ini adalah hostnya. Oke. Dan kita juga bisa melakukan hal lain, misalnya shadow seperti ini. Ini adalah salah satu hal yang cukup berbahaya. Jadi dia bisa mengakses file yang harusnya tidak bisa diakses oleh user biasa, namun ini membutuhkan yang namanya keistimewaan atau super user. Tapi dengan cara ini kita bisa mengakses file-file yang sebenarnya tidak boleh kita akses. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, kita langsung cari aja key solutionnya. Maka kita masuk ke home, terus Carlos secret ya, mana sih secret. Oke. Tinggal kita send
lihat status oke, home Carlos secret. Teman-teman kalau mau belajar mengenai ini tinggal cek aja di internet, ada tentang PHP ya, PHP for hacker atau PHP for ethical hacking. Kita langsung send, dan di sini kita dapat flagnya. Oke. Jadi di sini saya bisa langsung melakukan validasi untuk membuktikan bahwa kita sudah melakukan step yang benar. Alright, jadi di sini ada tulisan share your skill. Jadi congrats, you solved the lab. Jadi kita sudah melakukan solving terhadap Perswagger lab. Oke. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Semoga teman-teman mengerti dan memahami apa saja inti dari video ini, karena sebenarnya ini sangat mudah sekali, tapi penjelasan saya mungkin yang membuat video ini agak lama sampai 21 menit. Kalau orang lain yang buat ya pasti singkat. Kalau saya yang buat, saya pasti menjelaskan bagaimana ini terjadi, sehingga teman-teman tidak hanya melakukan solve terhadap lab ini aja, namun kalau dibawa keluar ranah lain seperti ke lapangan aslinya, teman-teman tahu bahwa oh ternyata kerentanan ini bisa berakar dari sini dan bisa berasal dari sini. Itu yang mau saya berikan kepada teman-teman. Dan untuk pemahaman selanjutnya, teman-teman tinggal mengulik sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Namun untuk penjelasannya mesti saya memberikan secara full, biar teman-teman mengerti dan paham mengenai apa yang saya berikan di video ini. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Bagi yang baru bergabung bisa langsung subscribe di bawah itu dan nyalakan loncengnya. Dan bagi teman-teman yang sudah lama di channel Ethical Hacking Indonesia, terima kasih, kalian luar biasa. Kalian sudah mulai belajar, dan dengan panjangnya waktu sampai hari ini, sepertinya kalian sudah bukan mulai lagi, namun kalian sudah konsisten dalam belajar. Itu luar biasa. Oke. Dan untuk yang baru dan tidak sengaja menemukan video ini, kalian tidak terlambat untuk memulai sesuatu. Oke. See you in the next video dengan konten-konten mengenai ethical hacking yang membantu teman-teman untuk upgrade skill ke depannya dengan pemahaman bahasa Indonesia. Oke, see you in the next video.